Assalamualaikum, kita lanjutkan menang ilmu waris adalah dengan hal-hal berikutnya, yaitu tentang dalil-dalil mengenai waris. Yang pertama, hukum melaksanakan sistem kewarisan menurut ajaran Islam disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu halil unsayain. Artinya, Allah telah mewasiatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dalam ayat ini Allah mewasiatkan, artinya memerintahkan bahwa warisan anak laki-laki itu hendaklah 2 kali lipat anak perempuan. Dan perintah di sini menunjukkan wajib. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Di ujung ayat-ayat faraid, Allah menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan pembagian harta pusaka itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan batas-batas agamanya yang harus ditaati. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dimasukkan ke surga, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya pasti akan dimasukkan ke neraka. Dua sanksi bagi yang tidak melaksanakan sistem kewarisan menurut ajaran Islam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Ketiga, perintah untuk mempelajari ilmu faraid. Ta'alamu Qur'ana wa'allimuhun nasa wa ta'alamu faraid wa'allimuha fa inni imru'um maqbulun wal ilmu marfu'u wa yusiku ayyah talifa isnani fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Artinya, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan mati dan ilmu akan terangkat atau dilupakan, dan khawatir akan terjadi 2 orang berselisih tentang pembagian harta pusaka, kemudian tidak mendapatkan seseorang yang memberitahu keduanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamul faraida wa'allimuha nasa fa innahu
nisbul ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'i yunza'u min ummati. Artinya Rasulullah SAW bersabda, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengah ilmu dan ia akan dilupakan orang, dan ialah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4 hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan waris. La yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslim. Artinya seorang muslim tidak berhak mewarisi dari orang yang kafir, demikian juga yang kafir tidak berhak mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Jabirin anin Nasi radhiyallahu anhu qala la yatawarrasu ahlu miltain. Artinya dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirasi sayun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membunuh tidak mendapat warisan apapun dari yang dibunuh. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yarithu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang membunuh tidak mewarisi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5 hukum waris kedua orang tua. Wali abawaihi likulli wahidim min humas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ke-6, hukum waris anak laki-laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya Allah telah mewasiatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Wa in kunna nisaan fawqa nataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Artinya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 dari harta. Quran surat An-Nisa ayat 11. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraid bi ahliha wa ma baqiya fa huwa la aula rajulin zakarun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
bagikanlah harta peninggalan atau warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Hukum waris cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Qala Zaid bin Thabit waladul abna'i bimanzilatil waladi idza lam yakun dunahum abna'u dzukurihim kadzakarihim wa unsahum ka unsahum yarisuna kama yarisuna wa yahjubuna kama yahjubun wala yarisu wala dubni ma'a ibni zakarin fa in taraka ibnata wa ibna ibni zakarin walil binti an-nisfu wa libnil ibni ma baqiya. Artinya Zaid bin Sabit berkata, kedudukan cucu laki-laki sama dengan kedudukan anak laki-laki jika tidak ada cucu laki-laki di bawahnya. Mereka mewarisi sebagaimana yang lainnya dan mereka pun terhijab sebagaimana yang lain. Tetapi cucu laki-laki tidak mendapatkan waris jika bersama anak laki-laki dan jika meninggalkan anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan adalah 1/2, adapun sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian qala Abdullah bin Mas'ud qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfa wa li bintil ibni sudusa takmilat as-sulusaini wa ma baqiya falil ukhti. Artinya Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW menetapkan bagian untuk anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3, dan jika masih tersisa bagi menjadi bagian saudara perempuan. Hadis riwayat Bukhari. 8. Hukum waris suami dan istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Artinya, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utang-utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 9. Hukum waris kakek dan nenek. Qala qalu banu Yasari qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jaddi sudusa. Artinya Maqal bin Yasar berkata, Rasulullah SAW menetapkan 1/6 dari waris untuk kakek.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian qala Ubadah bin Samiti anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada lil jaddataini minal mirasi bis sudusi bainahuma. Artinya Ubadah bin Samit berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagian untuk kakek dan nenek dari harta pusaka 1/6 untuk keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian qala al-Mughirah bin Syu'bah hadaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtal jaddat as-sudusa wa qala Muhammad bin Musallamah mithla ma qala al-Mughirah. Artinya Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku menghadiri Rasulullah SAW memberikan bagian untuk nenek 1/6 dari harta pusaka. Muhammad bin Musallamah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian qala Qasim bin Muhammadin ja'at jaddatani ila Abi Bakrin fa arada ay yaj'ala as-sudusa lillati min kibalil ummi faqala lahu rajulun minal ansar amma innaka tatrukul lati law matat wa huwa hayyun kana iyaha yarisu faja'ala sudusa bainahuma. Artinya Al-Qasim bin Muhammad berkata, telah datang 2 orang nenek kepada Abu Bakar, kemudian ia ingin menjadikan bagian 1/6 bagi mereka yang sebelum ibu. Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata kepadanya, sesungguhnya engkau meninggalkan bagi orang-orang yang kalau mati sedangkan dia masih hidup, maka dia berhak mewarisi. Kemudian Abu Bakar menjadikan bagian 1/6 untuk keduanya. Hadis riwayat Malik. Berikut qala Abdul Rahman bin Yazid a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa jaddatin as-sudusa sintaini min kibaril abi wa wahidatan minal ummi. Artinya Abdurrahman bin Yazid berkata, Rasulullah SAW memberikan bagian kepada 3 orang nenek 1/6, 2 orang dari pihak bapak dan 1 orang dari pihak ibu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Berikut qala Hasan kana Yazid bin Thabit yastariqul jadda ma'al ikhwati ila thuluthi. Artinya Al-Hasan berkata, Yazid bin Sabit menggabungkan bagian untuk kakek dan saudara kepada 1/3. Hadis riwayat Ad-Darimi. Berikut qala Asy-Sya'bi kana Umaru yuqasimu bil jadda ma'al akhi wal ahawain fa idza zadu a'tahu thulutha wa kana yu'tihi ma'al waladis sudus. Artinya Asy-Sya'bi berkata, Umar membagi bagian untuk kakek bersama saudara laki-laki atau 2 saudara laki-laki. Apabila lebih dari 2, memberi bagian 1/3 dan memberinya 1/6 apabila bersama anak laki-laki. Hadis riwayat Ad-Darimi. 10 hukum waris saudara seibu sebapak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa la aula rajulin zakar. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.
Hadis riwayat Bukhari. Wa in kanu ihwatar rizala wa nisaan falid zakari mislu hadzil unsayain. Artinya, dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Yang berikutnya, qala Al-Hasan kana Yazidu benu Thabiti yastarikul jadda ma'al ihwati ila sulus. Artinya, Al-Hasan berkata, Yazid bin Thabit menggabungkan bagian untuk kakek dan saudara kepada sepertiga. Hadis riwayat Ad-Darimi. 11. Hukum waris saudara perempuan seibu sebapak. Inimro'un halaka laisa lahu waladu walahu uhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahu mathulusani mimma taraka wa in kanu ihwatar rizala wa nisaa falid zakari mithlu haddil unsayain. Artinya, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Berikut, qala Abdullah ibnu Mas'ud qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfa wa li bintil ibni sudusa takmilat as-sulusain wa ma baqiya balil ukhti. Artinya, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW menetapkan bagian untuk anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3, dan jika masih tersisa bagi menjadi bagian saudara perempuan. Hadis riwayat Bukhari. 12. Hukum waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Wa in kana rajulu yuwarasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun likulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Artinya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. 13. Hukum waris saudara laki-laki atau saudara perempuan sebapak. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya bahwa la aula rajulin zakaru. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian innimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma taraka wa in kanu ihwatar rizala wa nisaan fali zakari mislu hadzil unsayain. Artinya jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang seperempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Qala Aliyun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yarithu akhahu li abihi wa ummihi duna akhihi li abihi. Artinya Ali berkata, Rasulullah SAW menetapkan bagian seorang laki-laki yang mewarisi saudara laki-laki seibu sebapak jika tidak ada orang yang menghalanginya. Hadis riwayat Tirmizi. 14. Hukum waris saudara seibu sebapak dari anak laki-laki. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa la aula rajulin zakarin. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari. 15. Hukum waris yang memerdekakan hamba sahaya. An Ibni Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal wala'u liman a'taqa. Artinya dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-wala menjadi milik orang yang memerdekakan. Hadis riwayat Bukhari. 16. Hukum waris ulul arham. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'di. Artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Kemudian wa anal Miqdam ibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalu warithu man la warisa lahu. Artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. 17. Hukum wasiat. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ahaqqu imri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatu indahu. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 malam atau 2 hari
kecuali jika wasiat itu tertulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah ana zu mali wa la yarithuni illa ibnatun li wahidatun afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu apa atasaddaqu bi sadrihi qala la qultu apa atasaddaqu bi sulusihi qala as-sulusu was-sulusu katsiru innaka antadara warasataka abniya khairum min antadarahum alat ayyatakafafuna nas. Artinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya, apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, ya 1/3, dan 1/3 itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 18. Hukum waris bagi perempuan hamil. Yarithul hamlu bi syaratin ayyakuna mawjudan hayyan bi batni ummihi waqta wafati mawrithihi yakina. Artinya perempuan yang hamil mewarisi dengan syarat janin dalam rahimnya ada dan dalam keadaan hidup dalam rahim ibunya di waktu ketika waktu wafatnya dengan yakin. Kemudian yusikumullahu bi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya Allah mewasiatkan tentang anak-anakmu untuk anak laki-laki bagiannya seperti bagian 2 anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian wa an Jabiri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahallal mauludu urisa. Artinya dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian wa yuqafu nasibul janini ila ma ba'dal wiladati li tahaqquqi zukuratihi wa unusatihi. Artinya nasib atau bagian janin yang masih dalam kandungan ditangguhkan sampai proses kelahirannya untuk memastikan jenis kelaminnya baik laki-laki atau perempuan. 19. Hukum waris bagi kunsa atau banci. Al-aslu bil insani an ayyakuna zakaron au unsa wa likulli wahidin hukmuhul khasu. Wa idza askala huwa zakarun aw unsu fala budda alaihi min ma'rifati makanil bauli. Fa in kana yabulu minaz zakari bahwa zakaru yarisu mirasad dzukuri. Wa in kana yabulu minal farji bahwa unsa darisu mirasan nisa.
Artinya asal atau jenis kelamin seseorang itu kalau tidak laki-laki perempuan, dan bagi masing-masing memiliki hukum yang khusus. Jika telah diketahui jenisnya baik laki-laki atau perempuan, maka harus diketahui tempat keluar air kencingnya. Jika kencing dari air kelamin laki-laki atau zakar, maka ia laki-laki dan ia berhak mendapatkan bagian warisan laki-laki. Dan apabila ia kencing dari air kelamin perempuan atau parji, maka ia adalah perempuan dan ia pun berhak mendapatkan warisan bagian perempuan. Kemudian An Ibni Abbas radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila kaifa yurasu mauludu lahu hadhihi sifat faqala alaihi salatu wassalam min haitsu yabulu. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana kewarisan seorang anak yang memiliki sifat seperti banci, maka Nabi menjawab ditentukan dari mana ia kencing. Al-Hadis. Kemudian 20 hukum waris anak yang dilaknat atau anak zina. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya Allah mewasiatkan tentang anak-anakmu untuk anak laki-laki bagiannya seperti bagian dua anak perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna rajulan la'ana amra'atahu bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wantafa min waladiha fabarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa ulhiqal waladu bil mar'ah. Artinya dari Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang laki-laki menceraikan istrinya di zaman Nabi. Kemudian ia mengingkari anaknya, lalu Nabi memisahkan keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Kemudian wadzahiru anna waladaz zana yarisu haqqan min ummahi wa yarisu min abihi idza i'tarafa annahu min waladihi amma idza intafa fala. Artinya hakikatnya bahwa anak zina itu mewarisi dari ibunya dan mewarisi dari bapaknya jika ia mengakui sebagai anaknya, dan jika tidak mengakuinya maka ia tidak mewarisi. 21 hukum waris orang yang hilang. Al-maqqudu huwal ghaibul ladzi in qata'a khabaruhu wa khafiya atharuhu fala yudra ahayyun huwa ammayitun. Artinya orang hilang adalah orang yang terputus kabarnya dan hilang jejaknya dan tidak dapat diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Wa hukmuhu yarisu min ghairihi wa la yurasu maluhu wa la tajawwaza imra'atahu hatta yu'lama haluhu wa yadhara amruhu min mautin aw hayatin aw tamdi muddatun yaglibu ala dhanni annahu mata biha aw yahkumul qadi bi mautihi. Artinya hukum orang yang hilang adalah mendapatkan warisan dari yang lainnya, tetapi ia tidak dapat mewariskan hartanya, menikahkan putrinya sehingga dapat diketahui keadaannya dan jelas keadaannya, baik hidup atau mati, atau telah memenuhi waktu perkiraan bahwasanya ia telah mati, atau hakim telah memutuskan kematiannya.
Terakhir, hukum waris orang yang mati serempak. La yarisu ba'duhum min ba'di wa innama tuja'u dirkahu kulli wahidin minhum 'alal ahya'i min warasatihi ma dumna la na'lamu ayyuhum mata awwala kadzalikal gharaqa wal hadma wa man bi hukmihim. Artinya tidak mewarisi sebagian kepada sebagian yang lainnya, tetapi harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang di antara mereka yang masih hidup selama kita tidak mengetahui siapa di antara mereka yang mati terlebih dahulu. Begitu juga orang yang mati karena tenggelam atau bencana, atau orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Demikianlah beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum waris. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.